Shalom, jumpa lagi bersama saya Pastor Yoki Elia dalam renungan harian Agape Kairos Ministry. Saudaraku, kita sudah memasuki Prapaskah, yang mana nanti kita akan merayakan tentang sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sebelum Yesus mati di atas kayu salib, ada pernyataan-pernyataan, yaitu 7 pernyataan Yesus di atas kayu salib. Yang pertama, dalam Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ketika Yesus dihina, dicaci maki, disiksa, tubuhnya dicabik-cabik, bahkan dia rela disalibkan untuk kita. Dan dia mengampuni musuh-musuhnya. Dia mengampuni orang yang menyiksanya. Yang berkata, ampunilah mereka. Ini berbicara tentang pengampunan yang Yesus berikan, yang dengan tulus hati yang luar biasa. Pernyataan yang kedua dalam Lukas 23 ayat 43. "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pernyataan ini ketika Yesus di atas kayu salib, di sebelah kanannya ada seorang penjahat yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Yesus berkata, "Hari ini kalau engkau percaya, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ini pernyataan yang luar biasa tentang karya keselamatan yang seorang penjahat itu perbuat. Tapi Tuhan tidak melihat semua kejahatan mereka. Tapi Tuhan berkata, hari ini kalau engkau percaya, itulah karya keselamatan yang Yesus berikan buat kita. Pernyataan yang ketiga dalam Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Mengatakan, "Ibu, inilah anakmu, inilah ibu." Pernyataan ini dinyatakan Yesus sebelum disalib kepada murid-muridnya. Salah satunya Yohanes Pembaptis. Ini dikatakan seperti itu, yang menggambarkan tentang kasih dan cinta seorang anak terhadap ibunya terhadap seorang anak. Pernyataan yang keempat dalam Matius 27 ayat 46 dan Markus 15 ayat 30 yang mengatakan, "Eli Eli" atau "Eloi Eloi lama sabatani", artinya, "Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ini pernyataan Yesus di atas kayu salib. Yesus membuat pernyataan seperti itu karena dia sudah tidak tahan disiksa. Dia ingin berjumpa dengan Bapa Sorgawi. Maka dia menyebutkan, "Jangan, mengapa engkau meninggalkan aku?" Pernyataan yang kelima, Yohanes 19 ayat 28. "Aku haus." Pernyataan ini ketika Yesus mengalami dehidrasi, kehausan. Yang mengatakan, "Aku haus, berilah aku minum." Ini tentang kesegaran, tentang air yang hidup yang Tuhan Yesus berikan buat kita. "Barang siapa percaya kepadaku, ia akan kuberikan air kehidupan yang dari surga." Pernyataan Tuhan Yesus yang keenam, Yohanes 19 ayat 30. "Sudah selesai" atau tetelestai. Ini sudah selesai, sudah finish. Tentang keselamatan yang Tuhan Yesus berikan buat kita. Kehidupan Tuhan Yesus yang dijalani di muka bumi ini. Pelayanan Tuhan Yesus yang sudah dijalani di muka bumi ini. Ketika dia disalibkan, dia berkata, "Sudah selesai." Tuhan Yesus sudah selesai. Artinya, kita yang sudah diselamatkan, karya keselamatan itu belum selesai. Kita harus membagikan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, kepada Kristus, untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Pernyataan yang ketujuh dari Lukas 23 ayat 46. "Ya Bapa, ke dalam tanganmu
kuserahkan nyawa. Ini berbicara tentang dia penyerahan seluruh kehidupannya. Ke dalam tangan Tuhan dia serahkan nyawa. Nah begitu pula dengan hidup kita. Kita harus menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan bertindak. Inilah ketujuh pernyataan Yesus di atas kayu salib untuk kita semua. Mari kita ambil hikmahnya. Bahwa keselamatan itu lebih dari segalanya. Lebih dari harta. Lebih apa yang kita miliki di muka bumi ini. Jadilah terang untuk Kristus. Tuhan Yesus memberkati.